Pemirsa, inilah special report Berita 1 News Channel bersama saya Ami Ardini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sidang bersama DPR dan MPR pagi ini. Dan selanjutnya, untuk terakhir kali selama masa pemerintahannya, Presiden akan menyampaikan rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2015 dan nota keuangan yang menjadi jembatan bagi pemerintah baru untuk menjalankan roda pemerintahan mendatang. Dan kita langsung saja akan mengikuti jalannya pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Untuk melanjutkan tugas kita dalam mengemban amanah rakyat menuju masyarakat adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan cita-cita kita bersama. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ami Bambang. Yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Herawati Budiono. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang mulia para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999-2004,
Yang kami cintai para anggota DPR dan anggota DPD, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat hadir pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka menjalankan tugas negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada pagi hari ini, dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang bersama DPR dan DPD yang terhormat. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2014, negara Republik Indonesia genap berusia 69 tahun. Karena peringatan hari kemerdekaan ini bertepatan dengan bulan Syawal 1435 Hijriah, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah kepada Presiden dan Ibu Negara Haja Ani Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden dan Ibu Herawati Budiono, pimpinan dan anggota lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para hadirin undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali pada fitrah dengan saling memaafkan, saling menguatkan silaturahim antar sesama, dan saling meningkatkan kualitas kerja kita bagi bangsa dan negara Indonesia. Makna Syawal bagi umat muslim adalah bulan kemenangan setelah sepanjang bulan Ramadan berupaya memerangi musuh terbesar umat manusia, yaitu hawa nafsu. Ini dapat diartikan bahwa peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 di bulan Syawal ini, kita benar-benar mendapatkan kemenangan yang hakiki, lahir dan batin, dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Bagi seluruh bangsa Indonesia, memperingati hari kemerdekaan ini dilakukan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang kemerdekaan yang telah gugur sebagai kesuma bangsa, yang telah mengantarkan kemerdekaan dengan darah dan nyawa, meletakkan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang bersama DPR dan DPD yang terhormat. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 ini harus benar-benar menjadi momentum yang berharga bagi segenap bangsa Indonesia. Karena menjelang hari kemerdekaan tahun ini, bangsa kita telah melewati proses demokrasi yang makin matang melalui pemilu legislatif maupun pemilu presiden wakil presiden tahun 2014. Kedua pemilu yang berjalan dengan lancar dan aman ini menunjukkan kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Meskipun terdapat beberapa catatan dalam penyelenggaraannya, tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua agar pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang
akan semakin berkualitas, menghasilkan para pemimpin, wakil-wakil rakyat yang dapat memenuhi harapan masyarakat, membawa bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan, yaitu bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Menyadari adanya ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, sesungguhnya undang-undang telah memberikan ruang penyelesaian dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan, serta menjaga kualitas demokrasi. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang bersama DPR dan DPD yang terhormat. Pemilu legislatif telah menghasilkan anggota parlemen terpilih, yaitu anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang akan bertindak selaku wakil-wakil rakyat untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota parlemen tersebut dilaksanakan pada tanggal yang beragam di masing-masing wilayah. Khusus anggota DPR RI dan DPD RI akan diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 2014. Masyarakat tentu sangat berharap kepada anggota parlemen yang terpilih untuk fokus bekerja melaksanakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang amanah, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, sehingga akan melahirkan kepercayaan masyarakat yang juga akan mendorong terbangunnya demokrasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Saat ini, kita masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan gugatan Pilpres 2014. Kita berharap kematangan di dalam berdemokrasi akan memberikan jalan bagi tercapainya cita-cita dan tujuan kita dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Putusan MK mengenai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih harus dihormati seluruh rakyat Indonesia. Kita juga bersyukur bahwa pemilu presiden, wakil presiden telah berjalan lancar, damai, dan alhamdulillah dengan kondisi keamanan yang tetap terjaga. Apresiasi besar kita sampaikan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menciptakan suasana kondusif, aman dan damai. Kemampuan pemerintah dalam menciptakan suasana demikian bukan suatu hal yang instan, namun sangat berkait erat dengan keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi yang telah diupayakan pemerintah selama ini. Prestasi pemerintah selama 10 tahun terakhir sangat mendukung proses suksesi kepemimpinan yang baik dan wajar. Namun demikian, Dewan mendorong pemerintah untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga sampai waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kita berharap lahirnya para pemimpin-pemimpin baru akan menghadirkan kehidupan yang damai, mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mampu membawa bangsa ini mencapai cita-cita kemerdekaan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan wakil presiden baru harus mampu bersinergi dengan lembaga negara lainnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar mekanisme check and balances dapat terimplementasikan dengan baik demi memperkokoh bangunan demokrasi yang lebih berbudaya dan berkeadaban. Kami juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berhasil membangun kebersamaan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan melakukan rapat konsultasi antar lembaga negara
saling menghargai dan menghormati, serta tidak ada intervensi yang telah memberikan keteladanan bagi kehidupan demokrasi yang damai dan berbudaya. Hadirin sidang bersama DPR dan DPD yang terhormat, sebagaimana kita pahami, Indonesia adalah Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya harus makin berkualitas. Oleh karena itu, peradaban demokrasi yang terus akan kita bangun harus bersendikan pada hakikat kemanusiaan dan keadilan sosial, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memberikan penghargaan kepada keberagaman, pluralisme, dan memberi penguatan bagi nation and character building. Satu hal yang sangat penting adalah tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah kekuatan yang senantiasa kita dengungkan, yang telah membuktikan bahwa betapapun beratnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, kita tetap mampu mengatasinya. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan yang menjadi kekuatan bangsa dalam bernegara harus benar-benar dikelola dengan penuh kewaspadaan. Persatuan Indonesia perlu dijaga agar tidak ada gerakan atau organisasi manapun, termasuk dari luar negeri yang akhir-akhir ini kita kenal sebagai Organisasi Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi Pancasila. Paham yang dianut ISIS bersifat radikal dan berpotensi menimbulkan kerawanan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, Dewan mendukung tindakan tegas pemerintah untuk melarang perkembangan paham ini di bumi Indonesia. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang bersama DPR dan DPD yang terhormat. Tahun ini adalah tahun kelima atau tahun terakhir dari periodisasi jabatan anggota parlemen 2009-2014. Pemirsa, Special Report Pidato Kenegaraan Presiden akan berlanjut sesaat lagi.